Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan channel Sapari Agustin. Inilah kami barusan di perbatasan antara Kabupaten Tasikmalaya dengan Ciamis. Tasikmalaya, Kecamatan Pagerageng. Barusan ada gapura selamat datang di Kecamatan Panjalu, Ciamis. Kami sekarang menuju Kuningan, mau ke pesantren Hidayatul Falah. Ingin belajar ilmu terapi untuk menolong orang yang sakit dengan syariat. Sebagai manusia wajib syariat, dan hakikatnya kesembuhan kesakitan itu dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini kami sekarang sudah dibelokkan lokasi Situ Lengkong Panjalu nih. Ke kanan ke Kawali, ke kiri ke Majalengka, terus ke Kuningan nih. Nah, di belakang rumah ini adalah Situ Lengkong yang sudah terkenal dan sudah dikunjungi oleh Presiden keempat Gus Dur ke sini karena punya sejarah yang sangat terkait dengan wali Allah, waliullah yang 9 kali. Ini sangat, cuacanya sangat indah sekali dan sangat menyenangkan. Hanya situnya terhalang oleh rumah-rumah, padahal di belakang rumah ini adalah Situ Lengkong yang sudah terkenal dan menjadi objek wisata alam dan budaya. Dan kami sekarang ditemani oleh Pak Haji Rahmat sebagai penggiat wisata Kota Tasikmalaya dan Kabupaten, dan Pak Enjang sebagai kreator dan penggiat wisata di Geopark Galunggung Utara. Selamat berjumpa Pak Enjang. Ya, selamat berjumpa Pak. Ya, salam. Pak Rahmat, selamat berjumpa. Ya, terima kasih. Lihat nih situnya di sebelah sana. Nah, sebelah sana juga ada situ. Tuh, sini. Ini Pak Sapari, kita kunjungannya ke Kuningan ya? Iya. Perkiraan ini berapa jam ya? Insya Allah dari Panjalu berdasarkan map dan pengalaman sekitar 5 jam. 5 jam. Kita 2 jam. melalui jalur Jahim. Jahim. Kalau nggak salah ya? Ya, Jahim. Jahim ini perbatasan antara Majalengka dengan Ciamis dan Tasik. Ini kelihatan jalannya bagus, mulus ya. Alhamdulillah. Ini nanti kalau sudah ada peningkatan Bandara Kertajati, ini akan semakin hidup. Bahkan ada rencana jalan tol juga katanya dari Kertajati ke Ciamis. Ya, memang ini kalau orang Tasik mau ke bandara ini suka lewat Jahim. Ya, Jahim. Itu motong katanya, motong. Motong itu beda 27 kilo apa dari ke Ciamis. Oh gitu ya. Ya, sangat jauh. Lumayan bisa irit waktu dan biaya. Panjang bagaimana Panjang? Gimana Pak? Ini tentang Jahim banyak pengalaman. Banyak pengalaman di sini dulu. Ya, waktu masih muda sering jalan-jalan Pak. Oh Ah, iya. Kebetulan pemandangan di atas juga bagus. Iya. Sekarang udah ada tempat wisata juga. Terus ada yang legend tempat makan di atas itu. Oh, iya. Ya. Kita mau coba nanti makan di sana. Insya Allah Pak. Iya. Kalau sudah waktu makan, kalau belum kita di Kuningan. Ini nanjak terus ya Pak Haji ya, jalannya. Alhamdulillah. Tapi bagus, ini kiri kanan ini banyak pohon-pohon, jadi rindang dan adem. Ini Ciamis bagus ya jalannya waktu itu ya. Disambung dengan Majalengka juga sudah diperbesar Jahim ini, sehingga banyak yang lewat sini sekarang itu. Karena yakin dengan jalan menjadi lalu lintas wisata itu tumbuh ekonomi warung-warung kecil, pom bensin mini pom, terus namanya restoran. Nih, tumbuh ekonomi nih kalau jalan mulus dan dikunjungi oleh wisatawan. Lihat Pak, ke bawah pas itu lengkongnya tuh sangat indah sekali Pak. Kita dari sini nih tuh, lihat Pak tuh. Hanya sayang ya kehalangan itu tuh, semak-semak. Kalau kami barusan bisa melihat. Ini alamnya sangat indah sekali Pak, nih, menyenangkan sekali nih.
ini segar sekali nih. Wah, Pak, lihat tuh situ lengkongnya Pak tuh. Ya, berkembang sekali sekitarnya Pak tuh. Ini karena dia tujuan wisata. Saya yakin tujuan wisata ini begitu COVID berlaku, wisata berhenti. Begitu sudah dibuka lagi wisata, bangkit lagi kehidupan, seluruh kehidupan ekonomi, transportasi, warung-warung kecil, restoran, guide, agen wisata, bis kan itu, penginapan kan itu. Nah, itu kan bangkit lagi sekarang, alhamdulillah. Makanya program pemerintah bahwa wisata ini menjadi lokomotif pembangunan ekonomi. Nah, Jadi Pak Sapari kan mantan Kadis Pariwisata. Kira-kira potensi kita ini gimana nih Pak? insya Allah Pak, kalau Tasik ini sudah mendunia lah. Jadi dengan adanya Galunggung ini membawa nama yang sangat terkenal di dunia. Dan kemarin pada tahun 2000 awal 2020 kita juga menerima penghargaan Kampung Naga sebagai wisata berbudaya yang berkelanjutan sudah ratusan tahun. Ya? Se-ASEAN Pak. Iya. Se-ASEAN, bahkan kalau tidak COVID itu akan menjadi kandidat sedunia di Jepang. Jadi tidak berlanjut karena ada COVID, mungkin ke depan bisa ikut. Ya. Itu Nah, aja di Brunei. selaku ketua harian Geopark Galunggung, mungkin potensi Geopark Galunggung sebagai objek wisata gimana nih Pak Haji? Alhamdulillah Tasik ini karena keragaman geologi budaya dan hayatinya sangat tinggi. Ini berdasarkan kajian-kajian para ahli geologi dan seniman budaya. Insya Allah Aspiring Geopark Galunggung bisa menjadi geopark nasional, bahkan geopark global. Karena ada komplit Tasik ini. Ada wisata budaya Kampung Naga, ada wisata alam Galunggung, ada wisata religi Pamijahan, ada wisata geoproduk yaitu Raja Pola, kuliner dan lain sebagainya. Itu Pak, alhamdulillah. Ya, jadi cukup lengkap ya. Cukup lengkap Tasik ini, bahkan punya wisata pantai. Ada Karang Taulan, mirip dengan Tanah Lot di Bali. Wih, luar biasa. Ada desa Kerang Jangkung dan Sudakerta, mirip dengan sawah di Bali yang menjadi tujuan wisata. Daerah apa itu namanya di Bali itu? Wisata yang sawahnya terasering itu di Budugul ya. Nah itu mirip lah. Galunggung ini juga sudah mendunia. Bahkan Galunggung ini mempunyai kelas hasil itu tuh meletusnya panjang. Iya. Itu nomor 1 di dunia itu. Kualitas pasir betulnya Galunggung, itu, ya Galunggung ini. Dulu sempat di gram jualnya di kilo atau apa ya Pak? Per kilo katanya dulu waktu pertama meledak Galunggung. Ya, karena dijual ke sana, ke Malaysia. Masih ya? Pakai kereta dari Sukaratu ke India lalu ke Jakarta langsung ke Malaysia. Jadi jalur ke Galunggung juga ada ya Pak, jalur kereta? Dulu ada. Hanya sayangnya sekarang jalurnya masih ada, tapi mudah-mudahan ke depan ya kalau sudah menjadi geopark kan bisa diaktifkan lagi. Namanya itu jalur Indihiang, sekarang masuk ke kota, ke Sukaratu ada terminalnya. Ya, kemudian dari segi status sebenarnya Geopark Galunggung ini sudah masuk kelas mana nih Pak Ketua? Baru Aspiring Pak. Aspiring itu Aspiring maksudnya? ini adalah persiapan menuju geopark global dan nasional dan global. Itu sudah dikaji oleh para ahli. Saya yakin lah Galunggung ini. Tinggal bagaimana kita sekarang di kajian mengemas supaya lebih lengkap lagi gitu barangkali. Tapi dari segi status hukum katanya udah ada SK dari provinsi. Sudah ada. Jadi Aspiring tinggal kita dilanjutkan oleh kebijakan pemerintah daerah. Ya, karena kewenangan kabupaten. Kalau dua wilayah, kota atau kabupaten, atau kita dengan Garut, atau kita dengan Panaran, itu kewajiban Pak Gubernur Pak kalau dua kabupaten. Iya. Nah, itu ya. Itu berdasarkan keputusan Gubernur nomor 72 tahun 1918 Pak. Itu ya. Aspiring Geopark Galunggung, karena
Di Jawa Barat kan ada 5 geopark Pak. Di Jawa Barat. Iya, tambah sekarang yang sangat aktif gitu Aspiring Geopark Sumedang Pak. Sumedang. Ya? Yang pertama adalah Geopark Global Cilatuh Pak. Iya. Di Berarti Sukabumi. udah masuk global Nah, ya? global. Termasuk Geopark Global ada 10 di Indonesia. Yang pertama adalah Gunung Sewu. Kedua, Bogor Pongkor sudah Geopark Nasional. Ya. Ketiganya kan Geopark Aspiring Geopark Bandung Barat. Keempat Aspiring Geopark Galunggung Tasikmalaya, dan kelima Aspiring Geopark Pangandaran. Pangandaran. Ya, Terakhir- Pangandaran masuk juga ya? Masuk karena banyak keragaman kewilayahan dan hayatinya. Yang terakhir keenam baru dideklarasikan oleh bupatinya Aspiring Geopark Gunung Jati Gunung Jati ya? Yang di Sumedang Iya. Bendungan Yang Bendungan. Jati Gede. Jati Gede. Nah, di Jati Gede. Iya. Sekarang sudah dikaji, sudah di ini oleh Kalau Galunggung sendiri itu sebenarnya keunggulannya itu dari segi geoparknya ya yang mana keunggulan Jadi dibanding geopark yang lain? yang pertama punya sejarah pada saat meletus Iya. 4.000 tahun ke belakang itu melahirkan 10.000 bukit Pak. Oh, 10.000 ya? 10.000 bukit, namanya adalah 10,000 Hill Iya. yang ada di kota dan kabupaten. Sekarang ada terpisah ya pemerintahan. Nah, kedua punya sejarah atau dokumen yang pada prinsipnya sama dengan geoparknya, itu amanah Galunggung. Iya. Bagaimana kita sebagai warga Tasikmalaya harus bisa mengamankan kabuyutan, karena Galunggung ini sangat bermanfaat bagi seluruh kehidupan, baik sosial, ekonomi, pembangunan. Karena Galunggung ini mempunyai hutan yang lebat dan punya kawah untuk sumber air, bisa mengairi sawah 40.000 hektar. Luar biasa. Ya, kedua bisa melayani pelanggan PDAM 46.000 pelanggan. Ketiganya pasirnya kan tadi. Pada saat meletus 2082 itu punya keunggulan Pak. Ini sangat dikagumi oleh dunia. Dengan kesigapan pemerintah dan masyarakat Galunggung Tasikmalaya, dengan meletusnya tidak ada korban Pak. Tidak ada korban. Itu kan Korban jiwa maksudnya. tidak ada korban jiwa. Iya. Dengan kerugian cuma berapa miliar, tapi sekarang manfaatnya triliunan. Sampai sekarang belum habis pasirnya Pak. Triliunan itu kan bisa melibatkan ratusan ribu pekerja tambang, transportasi segala macam di ini. Ya, walaupun memang dampak ada, tapi bisa ditangani masalah air aja. Tapi manfaatnya pasir Galunggung ini sampai ke Jawa Tengah, Jakarta, kan Jawa Barat, seluruh jalan tol. Yang pertama jalan tol Bogor, Jakarta, terus Jakarta Bandung, namanya tol Padalenyi kan itu, Purbalenyi. Nah, kita lewat sekarang ke situ apa nih namanya nih, Cibubuhan yang di Sukamantri nih, masuk ke Ciamis. Ya, Ciamis nih. Wah. Dulu kalau lewat jalan sini serem Pak ya, Pak. Misalnya kejadian. Tapi dengan adanya wisata-wisata yang tumbuh di sini, alhamdulillah seiring berjalannya waktu itu malam juga aman di sini Pak. Ya. Nah, ada kejadian juga bagi tukang bordir yang suka masar ke Tegal Gubuk, suka lewat sini Pak Anjang. Iya. Itu ada kejadian juga. Sekarang karena rame, alhamdulillah aman. Sekarang jam berapapun juga ada di sini. Ada yang penjagalan biasa. Sekarang udah aman alhamdulillah. Ini dampak ini ya Pak, wisata kecil. Wisata. Di atas itu ada wisata sekarang Pak. Banyak ya. Iya. Akibat wisata kan tumbuh rumah makan, Iya. buka 24 jam. Sekarang masyarakat juga bisa membantu keamanan di sekitar itu, juga menambah tujuan wisata itu. Ya, ada masjid kan. Nah, ini ekonomi sangat bagus Pak ini. Orang Sukamantri ini. Dari sini menurut cerita, karena kan saya bukan orang Ciamis. Di sini banyak pengusaha besi di Bandung Pak. Iya. Besi rongsokan. Ya terkenal itu. Nah, terkenal, bahkan bisa menguasai Jatayu Pak di kota Bandung.
Ini orang-orang perantau, bos-bos besi di Jatayu, Dari sehingga sini ya? ekonominya sih nggak lihat ekonominya di sini. Dari sini Pak, bos-bos rongsokan besi, jadi haji-haji dari sini nih, sampai ke sana di Sukamantri ini. Ekonominya ini, sehingga laki-lakinya ke Bandung, di sini ibu-ibunya sama masyarakat apa anak-anaknya jadi sepi di sini. Nah ini Rumahnya bagus-bagus. bagus. Daerahnya subur, pendapatannya dari Jatayu bisa nyumbang ke sini. Kecamatan juga maju di sini Pak. Terus di sini juga ada ahli patah tulang Pak di sini. Di sana ya, Ciberem ya. Iya, Sukamantri. Kebetulan Pak, saya waktu itu tahun 94 Iya. mau nengok ibu dan tugas ke daerah Cikatomas. Pulang saya jatuh Pak, Iya. karena malam-malam saya lagi naik motor, itu ada babi hutan panjang Di sini Pak. dari enggak di sana di Cikatomas, Oh iya. dari kebun singkong loncat ke jalan. Saya lagi mengpeng, saya jatuh nabrak babi hutan, motor nyung-nyung. Iya. Babi hutan juga kabur lagi. Ini patah saya tulang Pak. Iya. Saya di terapi di sini Pak 1 minggu Pak. Seminggu ya? Alhamdulillah nih bisa badminton lagi. Cuma 1 tahun saya nggak bisa badminton. dari dulu ini Pak ya terkenal. Iya, Ciberem nih. Dulu masih ada Pak Haji itunya, Subkinya. Sekarang kalau anaknya Kang Ujang apa siapa tuh, dilanjutin sama nih. 1 minggu alhamdulillah. Syariat itu ya, hakikat dari Allah, saya bisa badminton lagi. Karena waktu saya jatuh, ingat, daripada kepala berbenturan dengan aspal, saya dibalikin badan saya yang duluan ke aspal. Ini patah Pak, yang tangan kanan ini. Itu, alhamdulillah sekarang sembuh. Di terapi di sini, ahli tulang. Bisa badminton lagi sampai sekarang. Masih kuat 2-3 set nih. Alhamdulillah udah umur 64. Terus yang menyimpang dari pembicaraan yang tadi Pak, itu yang di situ Lengkong itu katanya suka ada ini ya Pak, yang acara tahunan nyangkuk apa Pak? Oh nyangku. Ya itu kan kebetulan ya, kami juga pernah Itu nyambung dengan ini Galunggung kan? Sejarahnya. Sejarah itu Panjalu itu dengan Galunggung itu sangat nyambung sekali. Oh. Itu apa, raja-raja dulu itu. Zaman apa namanya ya? Kerajaan Galuh ya. Galunggung kan itu bersama. Ya, itu antara Ciamis dengan Galunggung itu sangat lekat sekali itu sejarahnya. Ya kita tahu begini kan, sering mendengarkan ahli budaya, ahli sejarah, ya tokoh-tokoh kan itu. Ya manfaatnya kan untuk edukasi Pak. Karena kalau kita melupakan sejarah, ya kita akan ketinggalan. Maka sejarah dan budaya ini harus diedukasi kepada anak-anak penerus sesuai dengan konsep Biopark, konservasi, edukasi, dan pembinaan ekonomi yang berkelanjutan. Ini ada perkebunan indah sekali Pak di bawah Pak, lihat Pak. Ini sampai berterasering Pak, lihat Pak tuh. Sangat indah sekali Pak tuh ke bawah Pak tuh. Oh iya iya. Nanam apa ini, bawang atau apa ya? Cabai kayaknya. Cabai ya. Lihat Pak tuh, Pak lihat Pak tuh, kanan Pak tuh, Pak tuh. Ada puluhan hektar Pak, lihat Pak tuh. Ini mau nyampe ke Jaim ya, puncaknya Jahim. Iya. Jahim. Yang seremnya daerah situ ya. Iya. Kalau Di malam ya perbatasan sepi. ya. Di Sebaiknya ini perbatasan. harus ada PJU nih penerang. Jadi caang lah gitu ya. Ya, kalau malam tidak serem ya. Iya. Akan bersang tumbuh warung-warung sekitarnya. Jadi sekarang sudah tidak terlalu serem sekarang. Jalannya mulus ini. Ini kotanya masih, lihat ya, ada pinusnya masih utuh sebagai sumber mata air nih untuk daerah Sukamantri ke Ciamis dan nih ke ini. Ini masih Ciamis ya. Ciamis nih ada batasnya di Jaim, di pas puncak. Nah, ini nih. Sebentar lagi ada batasnya. Ini masih Ciamis nih. Ciamis dari sini sampai ke Banjar ya. Batasan. Luas sekali ya Ciamis. Sekarang ini Pak. Ciamis sudah menjadi 3 daerah Pak, Ciamis, Banjar, dan Pangandaran. Iya. Terakhir Pangandaran. Banyak perkebunan kopi juga Pak ya di sini. Ada katanya di sana. Iya. Nyambung dengan, Sebagian. apalagi Pak di sana di sebelah kiri kan Gunung Cakabuana Pak, Oh iya. tempat pertemuan 5 raja. Iya.
Majalengka, Garut, Tasik, Ciamis, dan Kuningan barangkali. Nah ini Pak batas nih, Oh iya. ada Berarti batas ini Ciamis nih. Amis ya. Ya. Sekarang Tuh. masuk ke Majalengka. Nah, ini batas Ciamis. Sudah ada warung-warung ramai Pak, lihat tuh. Dulu nggak ada ini Nah, Pak ini ya. nggak ada, ini 24 jam ini. Bukan. Nah, ini kita udah di Majalengka. Masuk Majalengka. Majalengka ini. Mudun. Oh, ini petanya lihat Pak. Ini. Wis. Ini udah besar juga, dulu sempit nih. Udah diperlebar, ini udah kewenangan pemerintah daerah. Majalengka. Ini Jalan ini provinsi belum ini, jalan provinsi, ini masih kabupaten. Masih kabupaten. Nah, ini di Majalengka sudah dibeton karena sering longsor barangkali. Sehingga dibeton. Alhamdulillah. Sebetulnya di perbatasan begini ya pasti yakin antara pemerintah daerah MOU, ekonominya, infrastrukturnya, sosialnya, karena orangnya kan terlibat kehidupan sehari-hari. Mungkin yang orang sini punya kebun di Ciamis, orang Ciamis bisa kebun di Majalengka, ini juga jadi objek wisata Pak. Muncul bengkel lihat tuh Pak, karena sering ini. Nah ini tuh belakang tuh warna wisata Nyimas Cincin. Alhamdulillah nih. Nuhun Pak, nuhun. Yang itu Pak Panjang, yang rumah makan legendaris di mana? Nanti di depan Pak ada. Katanya di Google dia tuh yang buka pertama warung di sini. Oh, Ini yang itu ya. yang bakar ikan aku itu. Iya, iya itu. Yang di bawah nih. Masih Itu bawah. backgroundnya tuh. Jadi gunung nggak ya? rubah-rubah warungnya Pak. Dia masaknya pakai suluh ya Pak. Pakai suluh. Suluh itu bahasa Indonesia. Kayu bakar. Kayu bakar. Jadi ciri khas enak. Ada ikan bakar, ada ikan bakar ayam, sayur. Enak. Wis. Sekarang Pak, barusan di Ciamis banyak baligo calon kepala daerah. Ya kita doakan aja ya kepada ini semuanya, baik di Tasikmalaya tadi, Ciamis, sekarang Majalengka, yang amanah lah itu. Karena jadi- Pilkada serentaknya. ya itu ada sekitar 6.500 calon kepala daerah Pak Nyang Wis luar biasa. di 38 provinsi Se-Indonesia ya? Indonesia, Serentak itu. di 416 kabupaten. Kan nanti ada pasangan calon bupati dan wakil bupati di 98 kota Pak Nyang. Rata-ratanya 558. Kalau satu daerah rata-rata, nah nih 10 calon saja atau 15 calon, Tasikmalaya ada 18 calon Pak. Itu sudah 6.500 Indonesia Pak. Orang-orang. Ya calonnya. Ini sangat berani lah mereka. Jadi kepala daerah ini sangat berani, minta doain. Berani gimana Pak Ketua? Kenapa katakan saya berani dan saya juga salut lah sama mereka. Yang pertama, kos pilkadanya mahal. Ya. Ya, berdasarkan kajian KPK Pak Jan Iya. sama LIPI, itu ingin jadi bupati wali kota memerlukan dana 20, 30 sampai 50 miliar Pak. Tapi kan hasil menurut penelitian. undang-undang aturan itu kan dibatasi ya, untuk sumbangan pemilu atau pilkada. Ya tapi kan mereka secara real di lapangan ya menghabiskan begitu. Kedua, calon gubernur itu 50, 100 sampai 150 miliar Pak. Wih, luar biasa. Wah, sedangkan gajinya kecil. Mereka itu coba gaji bupati wali kota cuma 3.200.000, 5 juta. tunjangan 1.800.000. Ya antara 5 sampai 6 juta lah panjang per bulan tunjangan dengan gaji itu. Ya. Sedangkan gubernur hanya 9 juta, 8 juta lah, 8,8. Itu gajinya itu. Tapi ada biaya operasional panjang wilayah. Itu ada biaya operasional, kalau PAD-nya di atas 5, di bawah 5 juta. Yang gini ya Pak ya. Ini nanti kita sambung lagi masa pilkada. Ini ada wisata apa namanya? Rest area Daram Jahim. Ini. Ini rumah ikan bakar yang Warung dan jajan ini. itu ya Pak ya. Ya tapi kita belum waktunya makan Pak. Nanti aja Pak. Wah, kita bisa ya. Oke, lanjut lagi ya. Lanjut aja. Lanjut aja. Iya. Nah, bisa ini. Nah ini rumah makan Abah Darem. Abah Darem. Enak-enak ya. Ini ciri khas. Ada bakar ikannya ciri khas. Ini alhamdulillah nih ke Majalengkanya jalannya diperbesar Pak. Diperlebar ya. Diperlebar ya, diperlebar ya.
Ini supaya bisa menjadi standar tujuan wisata nih. Ini lihat Nanti kita ke bandara juga lebih lancar. lebih lancar nanti. Ini ke kiri semeteran nih, ke kanan semeteran ya. Ini menjadi karena ada 3A untuk mengembangkan wisata itu: akses, atraksi, dan amenitas kan itu harus lengkap. Karena ini dari mungkin nanti setelah dicor kiri kanan nanti akan di hotmix lagi nih oleh pemerintah. Mudah-mudahan lah kepala daerahnya, bupatinya nanti tahu tentang infrastruktur, karena infrastruktur ini luas, ke ekonomi, ke pendidikan, ke sosial, ke pembangunan kan jalan ini. Wih, ini agak lumayan. Ya, coba nenek saya, bos, ya orang boga kebon di lembur panjang, Ya. bawa kelapa, melak apa padi, melak singkong, lebih mahal ongkosnya daripada harganya. Sedangkan kalau jalan bagus, naik elep, naik truk itu gratis, cuma kita bawa apa sampel 1 dus 2 dus masuk ke penumpang. Oh gitu. Terus kalau diangkut oleh itu juga murah, bisa bersaing. Kalau jalannya jelek bisa bersaing kumah dari lembur kami di Ya. Kota Mas tuh. Dijual ke Iya. kota itu Pak ya Pak. Iya, ke kota itu dari kampung, itu dari desa. Besar operasional Pak. Ya mahal itu ongkosnya, sehingga tidak bersaing. Jadi dampaknya ya kesejahteraan jadi berkurang. Dengan infrastruktur itu berdampak lumayan besar Pak ya. Oh, sangat luas sekali. Ini rumah makan lesehan mie edah tuh. Mie edah di sini. Udah mulai banyak ya. Ya, banyak udah muncul Rumah tuh, makan, kafe. mie edah tuh kan muncul. Ya kan di rumah-rumahnya paling. Hutannya terjaga sehingga di bawah itu sumber airnya Pak. Oh, ini ada kafe lagi baru lagi Pak nih. Dan rumah makan ini. Mana ini bisa dibuka? Itu bisa dibuka ya. Oh ini Pak. Nah ini iya, baru dibangun ya. Gimana? Biar ditata sudah ada gazebo. Insya Allah. Ya, siap. Nah, ini lagi bikin jaringan irigasi. Ya. Karena kalau irigasinya bagus, ini dia solokannya jalan akan awet barangan. Iya. Karena air lancar. Kalau air tidak lancar di jalan, itu si tanahnya lembek, keinjak sama truk sama bis ini jadi hancur, Cepat hancur. cepat hancur. Tapi kalau jalannya apa solokannya irigasinya itu lancar, cepat air keluar, tahan ini jalan ini. Itu belakang depan kita gunung. Oh itu Gunung Ciremai Pak, Ciremai ya. ke Kuningan masuknya. Gunung Ciremai ini kan terkenal. Itu Cirebon, Pak, Cirebon. Iya. Itu PDAM-nya dan Sumbernya. kehidupannya semua dari Gunung Ciremai. Alhamdulillah orang Cirebon ini bayar retribusi ke Kuningan Pak. Bisa bayar retribusi ke Kuningan. Iya. Kang, lumayan Kang. Oh, sing sarehat, sing ada milik. Abantas ya. Di Ciremai ini ke Kuningan. Itu Ciremai masuk geopark juga? Belum. Belum. Ya, belum karena baru Potensi juga ada banyak ya. Ya sekarang mungkin nanti kalau sudah berhasil udah melihat dengan konsep geopark ini ada nilai tambahnya Pak sebetulnya. Kita punya jaringan pemasaran dunia Pak. Oh itu. Yang kita kan pemasaran itu sangat sulit sekali. Kita akan dibantu oleh UNESCO. Iya. Pemasaran dunianya tuh, si promosi wisatanya. Termasuk geoproduknya ya. Ya produknya, sejarahnya akan dibantu. Ini. Ya alhamdulillah nih Pak, lagi dibangun. Mungkin 2 bulan lagi nih jalan udah selesai nih ke Jaim ini. Wih. Madrasah Majalengka. Ah ini. Nah di sini juga Pak terkenal ada ini Pak industri tekstil rumahan kayak seperti di Kawal. Oh Bodir ya. Ya.
Ya itu dulu memang di sini juga ada jaringan-jaringan yang membuat tudung di sini Pak. Tudung sama mukena dari sini. Ya dengan pengusaha bordir Kawalu ini sangat terkait di Cikijing sebetulnya. Ada kerjasamanya. Iya. Bahkan ada produk-produk Cikijing dibawa oleh orang Kawalu dan orang Kawalu dibawa oleh orang Cikijing itu. Sudah terjalin dengan baik lah. Terus kalau pemasaran di sini juga lebih dekat gitu Pak ya? Iya ke Telago. Telago gitu. Iya. Telago. Waktu dulu panjang saya sangat punya pengalaman nih di di Tegagubuk. Waktu itu kios Pak, cuma 12 juta. Kios apa namanya lapak gitu ya, Lapak, tapi di Saungan itu itu tapi terbuka. Kalau tertutup 26 juta. Oh PKL mungkin Pak ya? Enggak, pasar Pak, Pasar. pasar, kios. Itu Tapi kalau terbuka cuma 12 juta. Iya. Nah, Oh iya. Kenapa di saya dengan Pak Haji Rahmat itu namanya, Pak Haji Mamat dari Kawalu, dari Pasari. Saya punya 6 juta. Pasari, saya ada. Pas saya ke sana, Pak mau beli akad, Pak Hajinya uangnya terpakai oleh modal, jadi nggak jadi saya itu. Kalau jadi dulu tahun 1999 lah, sebelum otonom itu saya punya kios Pak tuh. Iya dengan harga 12 juta. Sekarang Pak 300 juta harganya. Coba Wah, itu juga sayang. Tapi ya namanya juga angin Allah ya yang rezekinya ya. Kita cuma merencanakan pada saat saya punya modal, pengusaha. Tadi mau ditutup saya sendiri, ternyata juga kurang uangnya. Akadnya jadi. Begitu saya kejar lagi, bulan depannya sudah habis Pak. Itu di tengah-tengah waktu itu. Di pinggir waktu itu. Pinggir sekarang udah tengah-tengah si lokasi itu. Begitu maju, sekarang 300 juta Pak. Itu mah akad tuh. Hanya sayangnya belum dikabulkan oleh Allah ya, bukan izinnya ya. Dulu waktu saya jadi masih setap itu. Itu banyak pengalaman yang sangat berharga. Makanya orang Tasik itu kadang-kadang lihat dulu kalau sudah maju berapapun dibeli Pak orang Tasik. Awalnya lihat dulu pengusaha itu udah maju berapapun dibeli Pak. Orang Tasik jiwanya itu apa Pak? Pedagang mungkin ya? Pedagang. Oh ada pengalaman. Iya Pak. Sebelum kopi dulu tahun 95 lah. Kopi kan 98 ya. Iya. Itu ada orang Jepang Pak 2000. meneliti se-Indonesia bahwa ternyata jiwa wira swasta yang paling tinggi itu orang Tasik Pak. Kedua orang Padang Pak. Pedagang Pak. Karena Tasik air di orang mana-mana. Tasik kan punya tikang kredit. Sejarahnya itu Pak. Orang kredit dia ulet kan. Dari rumah door to door ke rumah-rumah. Dulu saya lagi kuliah malu Pak. Iya. Dari mana Sapari? Dari Tasik. Wah tukang kredit malu. Sekarang kita nggak malu. BBBN juga sekarang dikredit Pak. Contohnya Pak ya. Dicontoh Cuman yang justru. sayangnya itu generasinya nggak ada yang melanjutkan rata-rata Pak. Nah, sekarang masih ada Masih Pak. ada, ya? Masih ada. Tapi sekarang dia nggak dipikul Pak. Oh, iya. Udah pakai motor sekarang. Sekarang udah Di Kalimantan, di Sulawesi, di Bali. Kaya yang namanya. Kaya. Kayak tukang bakso dari Solo, tukang jamu dari Solo, dari Jogja kan itu. Nah, itu kalau tukang cukur mah dari Garut, tukang kredit mah terkenal Tasik ya. Pak? Tasikmalaya. Orang Padang kan dia dagang rumah makan. Ya, Pekalongan kalau nggak salah ketiga kan. Pekalongan. Itu jadi jiwa Jiwa wirausahanya. Nah, saya udah mau mengembangkan waktu itu keburu kopi Pak. Hanya dokumennya waktu itu saya nggak megang, baru penelitian lah orang Jepang itu ngobrol-ngobrol itu ya, bahwa jiwa politik ini karena coba tukang WC Pak Iya. dari Tasik. Tasik ya. Lihat saya waktu camat Reja Pola di BJB Reja Pola, dari mana Bu yang paling banyak transfer? Ternyata ke orang Sekaring Reja Pola itu tukang WC Pak. Ada 60 juta, 50 juta, 30 juta per bulan itu Pak transfer itu. Memang di lokasi dia buat balik tuh pakai BBB Pak, pakai Yang imam itu Pak. desa Kira Jangkung. Ya desa Bos Jangkung, WC itu kan. desa Gimana, Sundakarta, bagus. Raja Pola Jamanis ke Ciawi, sekarang udah merembet kan ke Ciawi. Nah sekarang memang agak berkurang sedikit karena di wilayah Jawa Timur, Jawa Tengah begitu potensinya tinggi,
mereka sudah mengembangkan Pak. Oh. Di persaingan sangat ketat sekali. Dulu mah orang Tasik, Dulu sekarang Tasik. tidak semua orang yang Tasik. Dari dulu ya Pak ya. Ya dari dulu. Bahkan di Ciawi itu Pak, BCA itu dari dulu Pak. Iya. Udah ada BCA. Karena ada transfer yang Iya. sangat Ada perputaran uang yang sangat banyak mungkin ya Iya. Pak. transfer melalui BCA, BCA, BJB. Oh ya alhamdulillah ya, jalan-jalan di terbesar besar nih. Ya. Sebentar lagi kita kan sampai ke Cikijing, masuk ke Majalengka, ke Cikijing ini. Kalau nggak bisa turun kan, sudah ini ada patok. Mengenai sejarah Galunggung ini Pak, saya mau tanya, kenapa di Galunggung tidak ada kerajaan apa gimana itu Pak? Oh ada Pak. Ada Pak. Kan Galunggung itu raja pertama Galunggung itu kan Batara Batara Hyang, Hyang. seorang cewek Pak. Oh gitu Pak. Cewek gagah, cantik, dan ahli komunikasi Pak. Peninggalan Itu kan ada situs situsnya. Batu Geger Hanjuang teh itu. Tugu Geger Hanjuang itu kan tahun 1111 Pak. Itu pertama adanya kerajaan Galunggung Pak oleh Batara Hyang. Ratu ya? Jayapati Ratu Pak. Hmm. Namanya Batahari Hyang Jayapati. Ratu Pak, seorang istri Pak, raja pertama Galunggung itu. Itu kan yang terkenal itu Siliwangi Pak ya. Sebelum Siliwangi berarti Pak itu. Kalau Siliwangi kan itu di Pajajaran Pak ya. Oh iya. Pajajaran itu namanya. Sekarang itu kaitannya dengan keturunan Galunggung masih ada itu, masih ada Siliwangi itu. Hanya saya nggak terlalu tahu itu tentang ini, tapi kaitannya antara Galunggung Siliwangi deh, antara ini terkonek apa sejarahnya nggak itu lah, berkaitan itu keturunan ini. Bahkan dari Galunggung itu kan ada yang di Bogor, di Banten. Dulu ke Paresi ya dulu banyak. Bahkan ada yang Kerajaan ya. sebelum kerajaan kan Kabuyutan Pak. Kabuyutan ya. Kabuyutan ada sepak wajah, ada anu banyak. Bahkan kan sepak wajah yang membeat raja-raja sekitar ini Jawa Barat tuh. Sebelum dibeat di Galunggung belum sah menjadi raja Pak. Hanya sayang ya kita tidak begitu persis tahu itu ya. Tapi mudah-mudahan nih dengan cerita kita mereka bisa ada di YouTube masing-masing tuh tentang sepak wajah Batara Hyang Jayapati, tentang Galunggung lebih luas lagi bisa. Mudah-mudahan ini pembuka silaturahmi. Tinggal sekarang kan tinggal di Google udah banyak tentang Galunggung. Mungkin situs yang penguat sinyal itu Pak ada di Tasik juga ya Pak? Batu Oh yang melingkar itu mah di desa Jahyang Pak. Namanya Circle Stone. Ya, Circle Stone itu Pak. Ya itu mah. Jadi di sana kita nggak pakai apa, tidak ada Kuota jaringan gitu, Pak. kuota, bisa nyambung. Bahkan Hatong yang biasa 50 sampai 100 meter di sana nyambung ke Galunggung sampai ke Ciramai Pak. Sampai ke Cikuray nyambung. Itu berarti Oleh Abah Anton mantan Kapolda Pak. itu teknologi zaman dulu mungkin Pak. Karena ada fenomena alam, Oh, fenomena. fenomena alam kan si ini itu. Kita makan cuma bikinan manusia itu mah. Itu mah kan bikinan Allah. Oh iya. Kayak di Madinah di Arab di situ ada yang mobil bisa maju sendiri. Oh, jadi itu mah emang fenomena alam ya Pak? Fenomena Bukan- alam. Bukan disinyalir buatan gitu. Buat fenomena alam itu apa? Yang bisa nyambungkan ini, nyambungkan komunikasi. Kalau saya mah sebagai anak muda ini Pak, jadi kadang-kadang ada teori konspirasi bahwa zaman dulu itu katanya udah lebih canggih daripada zaman sekarang. Ya zaman sekarang itu katanya zaman kemunduran. Apa benar kayak itu Pak? Pendapat Bapak gimana Pak? Nah, kalau saya mah begini Pak, kita kan harus beriman kepada Al-Quran. Al-Quran kan itu mah firman Allah, sudah ada lengkap Pak. Ngitung kimia, aljabar, penerbangan segala macam, biologi itu ada di Al-Quran Pak. Bagaimana kita mempelajarinya. Hanya sayangnya kita sebagai agamis, termasuk saya sendiri, tidak diteliti. Tapi sekarang kan muncul para ahli bagaimana hubungannya sholat dengan kesehatan. Yang 5 waktu bahwa kita perlu sujud supaya otak kita cerdas, sehat. Bagaimana kita harus bangun malam, sholat tahajud minimal 2 rakaat. Itu juga ada
itunya Pak, ada dalam Al-Quran. Ada manfaat. Ada manfaat karena kita dibikin oleh Allah, alam oleh Allah, kita oleh Allah, ilmu oleh Allah. Ya kita harus yakin oleh para ahli. Bahkan pohonan-pohonan juga kan dikir Pak. Maka alam ini harus dijaga karena mereka berdikir untuk kepentingan kehidupan itu, untuk manusia, untuk binatang, untuk semua kehidupan. Hanya kita belum tahu. Mudah-mudahan dengan dakwahnya ada YouTube, ada channel apa-apa, ada ini, ada TikTok, siar Islam ini bisa berkembang. Kami juga sebagai kaum muda teredukasi pas sedikit-sedikit. Kalau dulu kan hanya masalah teori konspirasi, banyak dengar dari mana. Mungkin ada yang aliran-aliran yang nggak benar. Sekarang dengan adanya channel YouTube, mungkin Bapak bisa lebih mengedukasi lagi ke masyarakat tentang Islam, bagaimana Islam, mungkin seperti itu ya Pak ya? Iya, iya. Ya kita kan sekarang di YouTube itu banyak para ahli agama, Ustadz Kondang, Bada Agim, Mudah-mudahan Ustadz Adi, kan? ada Hidayat kan itu sudah bagus-bagus tuh, Agim kan itu. Tinggal bagaimana kita memanfaatkan HP ini, harus bersyukur. Ada dua HP ini, ada madarat, ada manfaat. Tinggal bagaimana kita memanfaatkan bersyukur ini HP ini. Mau dipakai maksiat, mau dipakai ibadah kan itu. Tinggal kitanya Pak sekarang itu. Ilmunya ya. Ya di samping itu kita harus punya guru juga, harus ngaji Pak. Dengan mudah-mudahan keislaman kita ini dengan YouTube ini, dengan teknologi ini bisa meningkat. Kunci silaturahmi kita meningkatkan ketakwaan kepada Allah dari YouTube ini bisa. Itu ya harus yakin lah. Tinggal bagaimana ya. Jadi memanfaatkan teknologi ini untuk dagang, untuk agama, untuk sosial, ekonomi kan jelas lah. Karena sekarang Pak Yang ya, untuk memotivasi anak-anak, maka sekarang ada pola pikir harus dirawat, harus tumbuh pola pikir ini. Mindset grow Pak. Mindset grow. Oh, ya. Jadi ke depan anak-anak ini sudah diteliti oleh Kisney di 72 negara bahwa yang maju itu yang punya pola pikir maju, kayang gitu Pak. Jadi bukan sekolahnya bagus, lengkap, gurunya pintar, orang tuanya kaya. Ternyata diteliti justru yang punya mindset grow, kayang. Oh gitu Pak. Iya, kayang Pak. Yang kita udah mau sampai ke ini ya, karena kita mau ini ke masjid dulu ya sebentar ya. Ya. Oke. Kayang, sehingga dengan kayang ini dia akan tumbuh, dia pintar, menjadi pengusaha, menjadi penguasa, menjadi ustadz yang ini, karena kayang Pak. Ya, tidak dibatasi oleh sekolah. Oke, kita istirahat dulu ya. Ada satu lagi, karena kalau orangnya kayang Pak, sekolahnya ruksak, rawing, gurunya terbatas, cuma 2 orang, orang tuanya miskin. Karena dia punya pola pikir yang tumbuh, dia bisa maju pintar Pak. Sekolahnya luar biasa. Nah sekarang kebetulan sudah mau duhur Pak, kita berhenti supaya kita bisa mengikuti sholat duhur berjamaah. Ya, sudah biasakan kapan saja kita hidup, di mana saja perjalanan, kalau ada waktu lebih baik kita sholat berjamaah Pak ya. Ya mudah-mudahan kita bisa melaksanakan dengan baik, karena sudah mau adzan Pak sebentar lagi. 1 menit lagi. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.